In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre, Patris allegro, veritas liberavit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Kali ini saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membahas Bapak Relativisme Indonesia, Bapak Binzer Huta Barat, seorang pendeta Protestan yang liberal. Beliau seorang relativis, terbukti dari video-videonya yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Kali ini dia membahas tentang perdebatan Katolik, Protestan, Calvinis, dan Ortodoks ya. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di situ ya. Bapak Binzer Huta Barat yang terhormat, silahkan yang belum menonton videonya Bapak Binzer, Bapak Moderasi Relativis Indonesia itu, silahkan ke videonya yang baru diunggah beberapa saat yang lalu. Nah, saudara, saya memberi judul tanggapan ini, relativisme yang menyamar sebagai moderasi. Kritik atas semua tidak absolut. Ada satu ilusi intelektual yang sedang laris manis seperti pisang goreng di pinggir jalan, atau gorengan di pinggir jalan. Mengaku netral, moderat, dan anti fanatis sambil diam-diam mengganti teologi dengan relativisme. Ilusi ini tampil rapi dalam kritik terhadap perdebatan teologis antara Katolik, Calvinis, dan Ortodoks, tetapi runtuh begitu disentuh logika. Ya. Katekese dan tanggapan ini tidak membela siapapun secara personal, baik Patris Allegro, myself, MYM, pendeta Calvinis itu, atau yang lain, kiamat si Ortodoks Timur itu. Yang dibedah adalah posisi epistemologis di balik kritik tersebut. Dan hasilnya jelas, relativisme yang dikira di atas semua agama, itu sebenarnya Protestan dalam bentuk paling telanjang. Protestan dalam bentuk paling telanjang. Camkan itu. Mari kita bongkar. Pertama, ada ilusi awal dari pendeta Binzer Huta Barat yang suka meneliti dan suka relatif-relatif itu. Semua klaim teologi tidak bisa dibuktikan. Premis kuncinya sederhana dan terdengar rasional. Teologi itu metafisika, metafisika tidak bisa dibuktikan, maka klaim kebenaran teologis tidak sah disebut absolut. Masalahnya adalah standar kebenaran sama dengan bisa dibuktikan secara empiris. Itu sendiri bukan hasil sains. Paham? Standar bahwa kebenaran sama dengan bisa dibuktikan secara empiris, itu bukan hasil dari sains. Itu doktrin filsafat, ya. Tepatnya verifikasionisme yang sudah lama kolaps sejak abad ke-20. Klaim hanya yang terbukti itu benar, tidak bisa dibuktikan, ya. Klaim paham di sini. Klaim Pak Binzer bahwa hanya yang terbukti yang benar itu tidak bisa dibuktikan. Itu sebenarnya asumsi filosofis. Namanya verifikasionisme. Dan ini bunuh diri secara logis. Pak Binzer camkan. Jika standar ini dipakai konsisten, maka matematika, logika, etika, hukum, sejarah, bahkan prinsip dasar sains seperti kausalitas, hubungan sebab akibat, realisme dunia luar, kenyataan dunia luar ini, itu semuanya ikut jatuh sebagai tidak benar. Ya kan? Jadi, kritik Bapak Relativisme Indonesia Binzer Huta Barat itu bukan membatasi teologi, dia menghanguskan rasionalitas itu sendiri. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ada lompatan haram. Ya, saya namakan lompatan haram dari falibilitas ke relativisme. Itu loncatan yang haram dilakukan. Benar, pengetahuan manusia terbatas. Salah fatal, dari situ disimpulkan tidak ada kebenaran yang lebih benar. Itu salah fatal. Sudah benar bahwa pengetahuan manusia terbatas, tapi kesalahannya adalah menyimpulkan bahwa tidak ada kebenaran yang lebih benar. Ini lompatan klasik. Falibel artinya bisa salah, itu tidak sama dengan relatif, artinya tidak ada ukuran kebenaran.
Paham sampai di sini? Fallible artinya bisa salah, saya bisa salah, itu bukan berarti tidak ada ukuran kebenaran. Iya kan? Dengan logika seperti ini, klaim bumi bulat dan bumi datar itu hanya beda kacamata. Dan ironisnya, posisi ini membunuh debat yang katanya ingin dia damaikan. Kalau semua hanya perspektif, maka sintesis bukan pencarian kebenaran, melainkan kompromi selera. Ya. Poin yang ketiga, metafisika direduksi jadi psikologi. Alih-alih membantah argumen, kritik Binsar Huta Barat itu berulang kali berkata, mereka ngotot, mereka yakin, mereka merasa berotoritas. Ini bukan filsafat, ini psikologisasi namanya. Argumen tidak runtuh karena pembawanya yakin. Kalau memang seperti itu, semua filsuf besar sepanjang sejarah bisa dibatalkan dengan satu kalimat. Dia terlalu percaya diri. Plato itu terlalu percaya diri ya. Aristoteles terlalu percaya diri. Thomas Aquinas terlalu percaya diri. Pak Binsar terlalu percaya diri. Teknik ini populer karena murah. Tidak perlu menjawab isi, cukup menyerang sikap. Pilihan aman bagi Pak Binsar. Yang keempat, ada kekeliruan kategori. Metafisika itu tidak sama dengan fiksi, Pak Binsar. Metafisika memang bukan eksperimen laboratorium. Ya. Jadi kalau Pak Binsar lebih suka bekerja di laboratorium, jangan salahkan orang yang tidak bekerja di laboratorium fisika. Tapi metafisika juga bukan dongeng. Dia bekerja dengan deduksi rasional, koherensi internal, penjelasan terbaik atas pengalaman, dan konsistensi ontologis. Sains sendiri berdiri di atas metafisika, yaitu asumsi bahwa dunia teratur, sebab akibat itu nyata, akal manusia dapat dipercaya. Menolak metafisika sambil memuja sains, itu seperti memotong akar sambil memuji pohonnya. Ngeri kali kau. Yang kelima, yang absolut hanya Tuhan. Ini slogan tanpa dasar. Yang absolut hanya Tuhan. Perhatikan, ini kalimat penutup dari Pak Binsar yang manis, murah meriah. Yang absolut hanya Tuhan. Keren kan? Semua orang pasti bilang, iya betul ya. Tapi secara logis, ini tidak mengikuti dari premis relativistik sebelumnya. Jika tidak ada pengetahuan metafisis yang sah, dari mana kita tahu Tuhan absolut? Kesimpulan ini tidak mengikuti premis-premis sebelumnya, bro. Jawabannya hanya satu, iman personal. Dan disinilah ironi terbesar muncul di situ. Berikutnya, ada relativisme Pak Binsar ini sebenarnya relativisme Protestan, ya, bukan netral, ya. Relativisme itu sebenarnya hasil protestantisme, bukan netralitas. Netralitas itu bohong. Mari kita jujur, saudara-saudari. Posisi Binsar Huta Barat itu berbunyi seperti ini. Otoritas eksternal dicurigai, dogma dianggap kacamata, kebenaran direduksi jadi keyakinan subjektif, komunitas iman setara tanpa klaim normatif. Ini bukan melampaui Katolik dan Protestan. Ini sebenarnya Protestan liberal klasik, hanya tanpa menyebut ayat Alkitab. Ini sebenarnya basis, esensi dari Protestan liberal klasik. Apa itu? Otoritas eksternal dicurigai, dogma dianggap kacamata, kebenaran direduksi jadi keyakinan subjektif, komunitas iman setara tanpa klaim normatif. Protestan, ya. Dan memang Binsar Huta Barat itu Protestan. Dia Protestan liberal klasik. Dia menolak magisterium, menolak klaim ontologis gereja, menolak tradisi sebagai pembawa kebenaran normatif, lalu menyebut dirinya pluralis. Itu bukan netralitas, itu pilihan teologis tertentu yang berpura-pura sebagai filsafat umum. Relativisme ini bukan wasit, dia pemain, dan pemain lama. Begitu ya. Yang ketujuh, konsekuensi akhirnya moderasi yang ocong, kuah kosong, moderasi kuah kosong, ya. Maka kalau bicara moderasi, hati-hati dulu, jangan terlalu
orang Kupang bilang jangan terlalu garagas bicara moderasi. Ya. Kalau posisi Binsar Huta Barat diterima, kita tidak punya dasar menyebut ekstremisme itu salah. Kita tidak punya ukuran membedakan ajaran yang sehat dan destruktif. Tidak ada ukuran. Dan kerjasama berubah jadi slogan sosial tanpa kebenaran. Yang tersisa hanya satu, ketertiban sosial tanpa makna ontologis. Ya, jadi saudara-saudariku, kebenaran tidak butuh infalibilitas, tapi juga tidak hidup dari relativisme. Tradisi intelektual besar dari klasik hingga modern tahu satu hal, kebenaran bisa dikejar tanpa klaim sempurna, dan keterbatasan manusia tidak menghapus realitas objektif. Relativisme yang menyamar sebagai kebijaksanaan hanyalah dogma baru, lebih rapuh dari yang dia kritik, dan ironisnya berdiri tepat di tanah Protestan yang dia kira telah dia lampaui. Posisi Binsar Huta Barat itu Protestan, ya, dia bukan netral. Yang absolut memang Tuhan, tapi untuk mengatakan itu secara bermakna, kita perlu metafisika, bukan membakarnya lalu berharap terang tetap menyala. So, tetap menyala Katolik dan terbakar hangus Protestan. Oke, begitu ya tanggapan saya untuk Pak Binsar Huta Barat. Abaikan relativisme itu jauh lebih menarik ketimbang penyampaian kebenaran seperti ini, bukan? Coba komentar di bawah. Nah, kalau Anda tertarik untuk lebih mempelajari kebenaran, belajar tentang kebenaran dengan dasar metafisika realisme, follow akun Patrice Allegro YouTube.